Taromali lobalang kheda bajima ukande sitehal murai basura Lukas pasal 8 ayatnya 26 sampai dengan 39. Luka fazawalu bangarua jidola ulu yugi bangarua jidola siwa imane kita dalam itu balangi akak baso balasawa dana gadara sifatahu Galilaya baminumu iya badan ba ifonragu iya niha moreyomo bambanua sisobeki no arasa lesuruka iya batenga yomo so iya no balibatu misal bame ila Yesu bamu au iya itibo oto iya funania iwa ulinia imane hadia ni wa al-khurbu Yesu ulwangi fundege zalawa wan ke wifakau da'o mi iwa umbambi kusirai ando iheta iya bani patna noasa asese iduni-duni balamu bebebu iya rate Yesu gabe fangilama bayotu betu kebisu ando bayi ohe iya biku ando badana zimati bayi sofu punya Yesu imane hani hado iyo ba imane libio me atombe kusana waya iya bala andu kunia ena ulu iwa khera be amui bagal buka baso bada embabi sambawa sebuah niku baloi wahili bala andu kunia ena itehi khera lasawa da'u ba itehi khera bala heta ira banahia andu bifu andu lasawa babi bala tibohu ira banasi babi adu si sambawa muloi bazan naire ba alemu ba mela ira da'u balu ba muloi ira laum baka bambanua ba cifahalaman Islam ba nui ira bayro ba naibi hadiah bala ondasi Yesu bala ira ni hanomege bazaheta biku ande no dumadau ia funa Yesu no monuka no dehu ba uwu ba ataula basino anege mege bala umbaka ukura hebis maka murifi sisobiku ande bala ande kenia dozi ni ande pasui gadara ena iheta iya kera meno iharu ira fa'atahu sabulu bamui iya bau ifuri iya bai ande kenia iha ande bajaheta di kuno mege ena utobali mui iya awunia ba ifufanu imane furido kemi ba duno hade iya ni lawu balangi ku ba mufanu iya iterem banu ando masam bua wanu yaidu hade iya ni lawu Yesu dunia dege da pembaso dalam balangi basi to bali ku humure anu si dalam balangi ande amal ina ya iya da Yesus jangan lain fa'abul ghafur. Yesus menaklukkan roh jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami meminta maaf Bapak Ibu bahwa adapun nanti kekurangan atau kelemahan kami di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, marilah kita sama-sama mengenai diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sampaikan pada saat hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita akan dua orang Farisi yang datang ke rumah ibadah untuk berdoa atau sembahyang. Yang satu duduk di depan dan yang satu duduk di belakang. Dan yang di depan datang kepada Tuhan mengatakan dirinya bahwa ialah
yang terbaik, bahwa ialah yang benar memberikan apa yang menjadi miliknya kepada Tuhan. Tapi orang yang di belakang berkata kepada Tuhan, dia memegang hatinya, memegang dadanya, dan menepuk dadanya, ya Tuhan, inilah aku orang yang penuh dosa, ampuni aku. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang Farisi yang ada di belakang, tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kemampuan kita untuk datang beribadah kepada kita saat ini. Tentunya itulah yang Tuhan inginkan. Tentu Tuhan berkata kepada orang Farisi yang ada di belakang, ibadahnya melalui kerendahan hati, melalui keyakinannya bahwa ia benar-benar datang mengaku diri sebagai orang berdosa, maka Tuhan berkata kepada ibadahnya dan benar. Barang siapa yang merendahkan diri, maka ia tinggikan. Dan siapa yang meninggikan diri, percayalah maka dia direndahkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun banyak firman Tuhan ini berbicara kepada kita sebagaimana seorang Yesus sedang bersama-sama dengan para muridnya pada saat itu, dia menemui atau bertemu dengan seorang yang kerasukan setan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Dia berkata dengan keyakinannya, dia menyapa Yesus. Apa katanya? Ya Tuhan, anak loalan, kalau boleh janganlah engkau siksa aku. Kalau boleh janganlah engkau buang aku ke dalam jurang maut. Tetapi kalau boleh, pindahkanlah aku kepada kawan yang tenang dan ada di sana. Di sini kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa begitu besar kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, baik kepada manusia yang percaya kepadanya dan juga kepada yang tidak percaya. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu, kalau pada saat itu Yesus mau menghukum itu setan yang sedang masuk, yang merasuki jiwa daripada manusia pada saat itu, mungkin bisa saja Tuhan membuang langsung ke jurang maut. Tetapi di sini kita boleh melihat Bapak Ibu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Tinggal lagi berbeda-beda formasi lowongan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tadi di pembacaan kedua dikatakan di dalam di dalam Sinula dikatakan, ya, bahkan ada satu seruan bisa dikatakan bahkan namirui kafurka iwa baire yami nami undasi lawangi wa undasi. Tentu hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa keberadaan kita pada saat ini datang kepada Yesus memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan yang begitu kuat. Kenapa? Oleh karena kita ini orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa, tentunya menginginkan satu keselamatan, tentunya menginginkan satu perubahan melalui konteks daripada kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau juga Bapak Ibu mau meninggalkan setan itu, jikalau kita mau sebagaimana dikatakan nanti di ayat hafalan, katakan demikian, abena dan niat yang berfinda salah. Bami ay barbawa malangi tiba gafurka bamului irei amin. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Ini menjadi ayat hafalan kepada kita nanti Bapak Ibu. Tentunya dalam satu pergumulan, dalam satu kerinduan Bapak Ibu saudara terkasih pada saat ini datang kepada Tuhan, marilah kita benar-benar meninggalkan pakaian-pakaian lama dan memakaikan pakaian-pakaian baru melalui firman Tuhan pada saat hari ini. Itu pun kalau kita mau diperbaiki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa keberadaan kita pada saat ini, bahwa kedatangan kita kepada Tuhan hari ini adalah melalui kerendahan hati kita. Bukan karena
kehebatan, bukan karena kecongkakan, bukan karena kepandaian kita, tetapi melalui kerendahan diri kita hari ini. Saya yakin dan percaya segala saya akan ditinggikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa di beberapa tempat, di beberapa daerah yang dinamakan organisasi-organisasi BNK ada banyak pertikaian, ada banyak permasalahan, ada banyak pola-pola pikir yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kehadiran kita seringkali kita tidak menyadari Bapak Ibu, bahwa kita datang sebagai orang Farisi yang hidup-hidup. Kita tidak menyadari bahwa kita ini siapa, bahwa kita ini yang dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya ia milih bang ada yang Farisi di semua Farisi belum. Aduh berdawi ramah lainnya, heran kita jangan terkejut apabila hal-hal yang sedemikian terjadi di dalam satu perkumpulan, terjadi di dalam satu organisasi, baik di gereja dan juga di mana-mana. Seringkali kita lupa bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dengan kesungguhan hati, keyakinan seorang yang kerasukan setan, dia mau meninggalkan iblis, dan iblis itu keluar dari orang yang kerasukan itu. Karena kenapa Bapak Ibu? Dia menginginkan sesuatu perubahan. Marasi saya doang deh, masih mana-mana saya tidur di pemakaman-pemakaman. Saya tidak berjalan tidak pakai pakaian, tapi dengan satu kepercayaan dia bertemu langsung berhadapan dengan Tuhan karena satu kerinduan mau hidupnya diubahkan, mau hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus bahwa keberadaan kita di tempat ini, yaitu kita dalam bagian posisi yang di belakang yang merendahkan diri kepada Tuhan, maka dari waktu Tuhan akan berjanji untuk meninggikan kita. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus ini bukan hanya berbicara, bukan hanya mau mengatakan, tetapi Tuhan memberikan satu janji, memberikan satu mujizat buat orang-orang yang percaya Bapak Ibu. Dia tidak akan menyuruh seperti itu saja. Dia memperhitungkan apa yang menjadi perbuatan-perbuatan saya. Ada janji Tuhan Bapak Ibu, kalau tidak salah saya di Mazmur 97 ayat 11 dikatakan di sana bahwa orang yang sudah diperbarui itu akan terlahir, akan terpancar satu sinar daripada orang-orang yang sudah tumbuh harga mulai baza dulu terdiri bafa umusu dulu mulai baza dulu era-era ini waktu lagi bazura Mazmur 97. Tetapi kita orang yang sudah diperbaharui, yang bagian posisi di belakang, tentunya inilah yang menjadi terang yang terpancar daripada kehidupan saya. Tadi ada terang Bapak Ibu, terang sebagaimana kita mengetahui bahwa itulah yang diinginkan Tuhan, yang terlahir daripada hati, supaya kita tidak menjadi orang Farisi yang hidup. Mari kita menampakkan jati diri kita sebagai kita orang yang sudah diutus, sebagai kita orang yang sudah diterangkan, tentunya yang sudah tertanggalkan pakaian-pakaian lama yang sudah dipakai. Apa itu pakaian lama Bapak Ibu? Bukanlah baju, tetapi sifat, kriteria, karakter yang selama ini kita merasakan hebat di hadapan Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan merendahkan diri, karena itulah ibadah yang diinginkan
oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini memiliki satu kerinduan, memiliki satu keinginan datang. Terlebih-lebih buat pengantin yang baru melangsungkan perkawinan, tentu ada satu komitmen, ada satu keinginan untuk datang ke hadirat Tuhan pada saat ini. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan melihat dengan hati, tetapi manusia melihat dengan mata. Marilah kita tertuju kepada Tuhan supaya apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada saya dan saudara boleh menjadi penyegar kita masing-masing. Atau memang tidak ada yang mempunyai kerinduan, atau yang memang tidak ada yang mempunyai keinginan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya merasa pasti semuanya mempunyai kerinduan, pasti semuanya mempunyai keinginan. Tetapi marilah hari ini kita merendahkan diri, benar-benar mengatakan bahwa kita mau meninggalkan kehidupan lama dan mau berpegang pada Tuhan kita Yesus. Data rei farida sinu auta enak luwe air kita badan sisuba. Saya kita percaya Bapak Ibu bahwa kerinduan kita di tempat ini, jemaat ini, pasti Tuhan perhitungkan dan pasti Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi satu keyakinan kita untuk datang beribadah. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Jikalau kita mau membenahi diri kita. Sudah, mari kita membuang memori-memori yang lama supaya saya dan saudara merasakan hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan. Mari kita tanggalkan semuanya supaya umusuk itu dalam bali-bali umusuk itu dunia. Nafaduhu di dalam yang baik, atau siaga nusi jauh. Terkadang kita tidak menyadari Bapak Ibu bahwa kita sering membuat hati Tuhan itu sedih, bahwa sering kita membuat hati Tuhan itu kecewa oleh perbuatan. Pangamo ada sebagai ya usibaga, ya usamus. Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, yang diinginkan Tuhan adalah kerendahan kita. Enak begitu bagi saya bagi Amerika dan zona supaya kita Yesus bagi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada banyak pun permasalahan-permasalahan pribadi keluarga. Dikatakan di sini, bami ay barbamu wangi, bami timba garutna, bamurui ira irui. Tetapi saya mengatakan hanya yang percaya. Nasi lefarudo demi bulu buntu. Hila anggu rahmat hila anggu rahmat. Bagaimanapun engkau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kalau tidak ada kepercayaan, mohon maaf. Hilang apa semua yang Allah punya di garapak. Benar tinggal merusik kepada dia, benar tinggal merusik kepada Allah ida. Bapa berfili dia yawan di bolong itu. Fa'amarasi. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa di jemaat kita ini ada banyak perkembangan, ada banyak perubahan, ada banyak perbedaan yang telah kita jalani bersama. Sebentar lagi Bapak Ibu kita akan mengadakan yang dinamakan penggantian pemimpin, penggantian pendeta kita. Tetapi kami mengharapkan dan kita mengharapkan semua
siapapun nanti yang menjadi pemimpin kita di tempat ini di tahun 2027 mungkin awal, marilah kita tanpa memandang umur, tanpa memandang harga diri, marilah kita bersama-sama saling bahu-membahu demi mensukseskan pelayanan-pelayanan yang ada di kita. Jangan kita minta yang senior. Aku dulu dan senior kita beda. Dan kalau yang senior ini juga label gajinya tinggi. Saya terkadang Bapak Ibu yang terkasih tolong, Bapak Pendeta itu ngomong masalah gajinya, saya juga merasa demikian. Loh, kenapa tadi Anda ingin jadi pendeta? Kok masalah mobil-mobil, masalah gaji? Ya. Tetapi marilah kita menstandarkan kehidupan kita, supaya kedatangan nanti pimpinan kita di jemaat ini, walaupun umurnya kecil, walaupun dia mempunyai keterbatasan, mari kita sama-sama bekerja sama dengan pimpinan kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak terbengkalai, dan apapun cita-cita, apapun impian yang telah diberikan oleh pimpinan yang lama kepada kita boleh realisasi. Bagaimana cara kita untuk menanggapi hal-hal yang sedemikian? Tentunya Bapak Ibu kita harus menjadi orang Farisi yang ada, yang duduk di belakang. Kembali ke situ. Tetapi kalau kita masih orang Farisi yang ada di depan, teufai, atua saya mau mengubah kita saya, tesi mana-mana saya lalu lawan pada dia ayah ayah mau juga. Ya. Saya jujur Bapak Ibu, kalau bukan saya berani mengatakan memang walaupun ditanya yang saya mau menjawab, saya nggak cocok. Walau begitu cara menyampaikan kekurangan gaji, bahana mau hidup kita semua. Dia nggak memperhatikan bagaimana kondisi jemaat, bagaimana perkembangan jemaat pada saat ini yang sedang drop. Mulai dah terus. Apa ini dalam bawah bulan. Datang bulan, datang hari, itu aja. Tapi mereka memikirkan bagaimana cara meningkatkan, bagaimana cara memberikan asumsi yang terbaik pada jemaat. Mari kita sama-sama memintakan, memberikan permohonan kepada Tuhan dan juga kepada pengurus. Inaqtullah lebih kita situ balik fokati yang mampu berpikir hebat, bijaksana, supaya pertumbuhan kita baik iman dan juga ekonomi boleh berubah dari manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Noah begini bahwa janji Tuhan kepada orang yang sudah dibenarkan, bahwa janji Tuhan kepada orang yang sudah menanggalkan pakaian-pakaian lama, sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur 97 ayat 11, akan terpancar satu cahaya, akan terpancar satu sinar, yaitu sinar kehidupan. Fa'um sudur muroi wajib sudur amam uli lobalani heda bajiman. Tentunya untuk mendapatkan itu Bapak Ibu, marilah kita sungguh-sungguh beribadah dan hanya menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dikatakan seperti bami ai bareng bamolangi bami timba kafuka bamoloya irui. Hanya itu aja, singkat sekali, nggak perlu repot. Jangan seperti yang saya lihat kawan-kawan susah payah dia mengalahkan iblis dan mau datang. Bagaimana caranya? Saya 2 kali 3 kali ke gereja, kok makin banyak penderitaan, kok makin banyak pencobaan. Bukan kerja apa pendeta lu di gereja saya. Aku duduk susah sih. Dulu di gereja saya bunuh. Ihti hati tahu dunia, bahaya semuanya kebuka, bisa-bisa gitu. Bahaya semuanya kebuka. Iyo itu lala ini yang menjadi teka-tekinya. Kita harus ingat kembali ke kejadian ayat utama.
bahwa Tuhan menciptakan manusia, ya, menempatkan mereka di Taman Eden yang berkecukupan, tetapi memberikan satu undang-undang, memberikan satu persyaratan. Semuanya yang ada di taman ini boleh kau pakai, kau nikmati, tetapi yang satu ini jangan kau sentuh, apalagi memakan. Itu artinya Bapak Ibu, iblis itu sudah diinginkan, sudah diberikan untuk menguji iman saudara dan saya. Sedalam mana, semampu mana, sebisa mana saudara percaya. Kita wadahnya ya Allah nulu kalah. Saya yakin percaya iblis tidak akan bisa menghujat, iblis tidak akan bisa merenggut kebenaran firman Tuhan. Jangan, itu sudah dibiarkan dari dulu. Nusine itu walangi, berusuh nanti kalau walangi, wa yurifi ni yang farijai ko jimi ko namanya. Ada kemauan Tuhan untuk menilai, untuk melihat siapa sih yang sebenarnya. Tetapi hari ini melalui manusia baru, melalui kita menanggalkan segala pakaian yang sudah kita pernah pakai selama beberapa tahun, marilah kita menjadi manusia yang baru. Berminum waktu dalam tanpa dulu melakukan dia. Bami air barang bawang walangi, bami timba gafuka, bamoloi ia iluri lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka akan lari ia dari kita. Mari kita adakan perlawanan kepada iblis. Mari kita adakan satu sikap supaya dia tidak dekat dengan kita, supaya kita digunakan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan tentunya Bapak Ibu, pesan daripada firman Tuhan ini, kita harus mencerminkan, menampakkan jati diri sebagaimana kita menjadi orang yang percaya akan terlahir. Tanpa kita pikirkan pun itu akan timbul, Bapak. Tanpa kita rencanakan pun, kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, itu akan datang sendiri tanpa kita bingung-bingung mikir-mikir. Tapi kalau memang tidak, Noah begini hanya pertobatan yang semata 1, 2, 3 kali, dia mengatakan bosan hidup dengan Tuhan, banyak pencobaan, bulu-bulu demi mungkin hanya sebatas itu yang dia dapat. Tapi kita percaya Bapak Ibu, masih banyak, masih panjang perjalanan, masih banyak harapan-harapan yang harus kita dapatkan dari Tuhan, karena itu sudah janji Tuhan kepada orang yang sudah. Ya. Ibulu begitu mikirah mai lain nang kandung dulu sudah dari rumah lu lagi mafahiyat. Ya, kenapa pun semalam saya telepon Bapak Ketua BPMJ, saya katakan Pak tolong bantu saya Pak, saya lagi perjalanan. Lalu Bapak Ketua BPMJ mengatakan lebih bisa tak oh, dia aku saya telepon Bapak Amanike juga dalam posisi kurang sehat. Jadi ada mana malam saya usahakan Bapak Ibu lari-lari dari sana sampai ke sini tadi sore untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadi sedemikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Saya yakin dan percaya bahwa di pribadi saudara mungkin lebih banyak pengetahuan, pengalaman hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Situ balintan pada kepada bagi Tuhan dene. Daya ada sitehal murui bazur Yakob pasal 4 ayat 7 mana bami air orang bawa lagi mitimba kafurka ba melalui kira irei ami dalam bahasa Indonesia. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada engkau. Mari kita bersama-sama bami air lagi bami timba kafurka ba melalui ia irei tulis minta dalam ulangi